Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Yes. Masih tak percaya? Saudara sekalian, ada berita yang menghebohkan jagat maya ini. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan meninggalnya salah satu daripada Gus ya, yang bernama Gus Auzi. Nah, jadi diketahui bahwasanya beberapa hari sebelum meninggal beliau ini, beliau pernah mengadakan sumpah ya, Al-Quran ditaruh di atas kepalanya dengan sumpah melaknat daripada Ki Haji Umaruddin, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak videonya. Silakan. Siap. Saya mau balas sebelum saya rungkat ya. Orang-orang ini masih meragukan saya kan. Ini Al-Quran ya. Ini Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin bersaksi bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau memang Imad itu membuat tujuannya tidak baik, dan pasti tujuannya tidak baik, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gobul. Amin. Gobul. Masih ya? Kalau saya dalil mana? Nggak perlu dalil. Nanggepin orang tolol itu nggak perlu dalil. Kalau kayak begitu mah nggak usah ngasih dalil, Gus. Ya, langsung aja itu kalau kata orang Betawi, tantang sepikul, kalau dia menantang kita pukul. Mubalah Pak, loh saya sudah mubalah, saya meyakini. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Yes. Masih tak percaya? Yes. Quran loh, nggak main-main. Ya mau Imad kalau mau sekali juga bilang itu nggak percaya mereka. Cukup 1-2 kali cukup. Apa? Kamu masih framing saya karena uang? Maaf ya, orang-orang yang pembela tesis di sini lebih kaya saya daripada orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi SAW, dan para pecinta penuntut ilmu. Mau teraja butut, meskipun saya jelek-jeleknya adalah mobil. Ya, meskipun saya jelek-jelek ini, saya bukan perintis. Saya bukan pewaris, saya perintis. Jelek-jelek ini ya punya santri lah, meskipun hanya beberapa biji. Coba dan jalan semua berarti ya? Gimana? Kalau santri berapa biji berarti harus jalan kabeh ya? Cowok semua berarti? Daripada yang dari waktu itu yang namanya Jibril ya. Rading Wijaya itu aslinya namanya Jibril, rumahnya Sumberjo, masuk gang. Cepatlah kau sadar. Ya, nggak usah ikut-ikutan tesis-tesis, nggak perlu. Sekarang gitu ya, itu sudah berada. Ya udah panik sekarang. Udah nggak jaya lagi. Panik. Ya Raden udah nggak jaya lagi sekarang. Karena di daerah-daerah dibikin pengukuhan DPC Laskar itu sudah saya kerahkan juga, saya suruh untuk tidak ikut-ikutan juga. Jadi orang-orang awam yang tidak ngerti menau tentang polemik nasab ini, itu Ustaz Tada tidak mengerti tentang polemik nasab ini, akhirnya diajak gabung setiap hari untuk kebencian. Maka itu yang bikin bahaya, lebih parah daripada FPI. Betul. FPI amar ma'ruf nahi munkar, kalau ini nggak jelas ini. Oh ini nggak jelas ya? Nggak jelas. Sukinur gantinya Auzi Muhaimin saiki, nggak masalah. Kau bilang kau saya sama kayak Sukinur, kau bilang seperti apa, yang jelas saya tidak bodoh seperti ini.
Karena kau mengikuti tesnya Imad, bukan kau semakin pintar, tapi kau semakin bodoh. Tapi tadi Mukimat Gus habis debatul Qori pada nangis di pojokan pintu. Berantem dong, buat apa? Berantem sama untungnya apa? Saya pengen punya kaos itu loh, gembur-gembur itu loh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi sempat kita saksikan bagaimana video daripada sumpah daripada Gus Auzi ini almarhum, saudara sekalian. Dimana ini jangan sekali-kali Anda lakukan sendiri, saudara sekalian, karena ini bukan satu atau dua kasus. Bahkan sebelum ini ada almarhum Kiai Haji Asmuni, saudara sekalian. Bahkan redaksinya hampir sama, saudara sekalian. Menyumpah melaknat daripada Kiai Haji Imaduddin, lalu kemudian sekarang kejadian lagi. Dan saya akan menghadirkan video daripada Kiai Haji Muharrar Al-Hudori, saudara sekalian, yang datang langsung ke TKP dalam jenazah daripada Gus Auzi ini di sebuah, kalau tidak salah, sebuah kamar ya di dalam kejadian ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak, silakan. Pagi ini saya ini ada di penginapan Geraha Peloso, Geraha Plaza Peloso, Kediri, bersama dengan Gus Auzi, istirahat tidur. Tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek, Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini saya Muharrar Al-Hudori, pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in dari Demak. Saat ini ada di pondok DNE Al-Falah Mojo Kediri. Mohon doanya teman-teman Gus Auzi, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal-amalnya. Apabila ada kesalahan dari panjenengan semua, untuk panjenengan semua melakukan kesalahan apapun selama di Asparagus, saya temannya memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dibaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Posisi saya di kamar sama Gus Muhammad dari Tuban yang menemenin, dan beliau tadi malam nyetir sendiri. Dan rencana yang asli jam 10 ini saya harus berangkat ke Jombang ke tempat Gus Wahab tambak beras. Tapi Allah berkehendak lain, Gus Auzi dalam keadaan wafat. Semoga menjadi maklumat teman-teman yang ada di sekitar Peloso Kediri. Saat ini ada di Geraha Peloso. Oke, saudara sekalian, itu dia daripada komentar yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Muharrar Al-Hudori. Ya, meskipun berbeda pandangan daripada Gus Auzi ini, saudara sekalian, beliau tetap yang namanya kematian itu tidak akan meliput atau tidak akan menghindari orang-orang muda seperti Gus Auzi. Semuanya bisa meninggal dunia, saudara sekalian. Dan satu hal catatan yang sangat menarik di sini, saudara sekalian, kita sebagai manusia, apalagi dalam segi pandangan, berbeda pandangan, saudara sekalian, antara Kiai Haji Imaduddin dan para muhibbin habaib, ya saudara sekalian, kita ini berbeda pandangan dalam segi furu'iyah, saudara sekalian, bukan dari segi benar-benar substantif daripada agama itu sendiri. Contohnya seperti sholat, haji, puasa, Ramadan, saudara sekalian, bukan dari segi itu. Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasanya misal ya, sholat itu 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Habaib pun seperti itu, saudara sekalian. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat, dan bahkan apa yang dicanangkan oleh Kiai Haji Imaduddin ini adalah kajian ilmiah. Tidak perlu dibantah dengan laknat-laknat seperti itu, apalagi sumpah seperti yang dilakukan oleh Gus Auzi ini, Allah yarham, saudara sekalian. Tidak perlu seperti itu, bantah dengan dalil-dalil yang memang ada, kalau ada, saudara sekalian. Bukan seperti bahkan dikatakan dalam video Gus Auzi, ya saudara sekalian, mudah-mudahan Allah mengampuninya, bahwasanya mengikuti tes Kiai Haji Imaduddin ini kita akan semakin bodoh, saudara sekalian. Bukan seperti itu sebenarnya perkataan seorang santri. Ya, dan dalam hal ini kita akan sama-sama menyaksikan ya daripada komentar daripada Gusmar, ya saudara sekalian, dari KBN Nusantara. Selengkapnya mari kita sama-sama simak. Silakan. Mubahalah seorang Gus Auzi kalau nggak salah, dari salah satu pondok pesantren di Bojonegoro, Jawa Timur. Mengapa saya bilang menyedihkan? Karena dia bermubahalah terkait dengan
nasab Pahlawi terkait dengan Kiai Imad Banten menggunakan Al-Quran, bahwa dia merasa bersaksi hakul yakin bahwa Pahlawi itu nasab tersambung dengan Rasulullah nasabnya. Dan kemudian yang menyedihkan sekali dalam mubahalanya itu dia melaknat Kiai Imad Banten. Boleh siapapun silakan meyakini, tapi tidak usah kemudian diteruskan dengan melaknati Kiai Imad atau siapapun yang sudah tidak percaya dengan Pahlawi yang mengklaim diri sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Lagian mubahalah itu juga tidak bisa dibenarkan. Proses mubahalah yang benar tidak seperti itu. Ada aturannya dalam syariat Islam. Kalaupun itu mau dilakukan sangat terpaksa, ada aturannya. Itu pun pilihan terburuk, pilihan terakhir setelah jalan negosiasi apapun tidak tercapai. Mengapa itu pilihan terburuk? Kan dampaknya bisa seketika, bisa luar biasa. Bersaksi atas nama Tuhan di bawah Al-Quran, bukan main-main. Nah, dia pun mengakui itu dalam mubahalahnya, mengatakan jangan main-main dengan Al-Quran gitu. Tidak main-main dengan Al-Quran. Nah, baru saja hari ini, hari Senin tanggal 2 Juni 2025, saya mendengar informasi, dikirim informasi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa Gus tersebut telah meninggal dunia hari ini. Ya, kalau saya baca, ya, saya baca kirimannya, dia meninggal pada hari ini. Ini saya baca poster yang beredar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, keluarga besar Pondok Pesantren As-Safi An-Nawawi turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Gus Imam Auzi Ad-Dimyati bin KH Abdul Muhaimin Nawawi. Wafat Senin 2 Juni 2025 pukul 09.58 menit waktu Indonesia Barat. Walau alam, mudah-mudahan tidak benar informasi ini, mudah-mudahan tidak benar sekali lagi. Tapi seandainya benar, mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, mudah-mudahan diterima di sisinya dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Saya doakan begitu, lepas dari dia pernah bermubahalah seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Dan terakhir pelajaran buat kita semuanya, jangan mudah bermubahalah, jangan berani-berani bermubahalah, jangan bermain-main dengan mubahalah, apalagi dengan menggunakan ayat Tuhan, menggunakan asma Allah, menggunakan Al-Quran. Jangan, agama tidak mengajarkan itu. Hindari mubahalah karena dampaknya bisa sangat fatal. Ya, itu saja saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.